saya mengemban tugas sebagai Direktur Reserse Narkoba, orang pertama yang saya ajak untuk dialog dan kemudian berkoordinasi adalah Kalapas. Itu sangat penting karena 80% warga binaan di sana adalah para pelaku pengedar maupun kurir narkoba. Itu sangat penting. Yang tadi saya sampaikan gitu, ada pelaku kriminal yang lain yang kemudian menjadi kurir gitu, karena mereka mengira gitu, bahwa usaha ini, profesi ini itu sangat mudah gitu, dilakukan dan tanpa risiko. Oleh karena itu rekan-rekan saya tegaskan di sini gitu, bahwa niat dan kesempatan itu tidak serta-merta menjadi bagian dari terjadinya peristiwa pidana, tetapi ada satu hal yang kita lupa, ada risiko. Semakin besar risiko tertangkap gitu, semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan itu. Nah, kontribusi risiko ini harus diperankan bukan hanya dari aparat polisi dan BNN, tetapi juga partisipasi masyarakat. Tersangka diperoleh informasi bahwa adanya peran dari warga binaan Lapas. Lapas Kendari ya, Pak? Lapas Kendari tentu. Nah, tetapi kembali lagi gitu loh, penyelidikan ini karena berkaitan dengan penanganan perkara dan penegakan hukum harus memiliki kepastian ya dalam pembuktian gitu. Apakah betul dari situ sebagai operator warga binaan itu atau gitu loh, ini adalah bagian daripada modus mereka untuk mengelabui petugas ya, menghilangkan jejak seperti itu. Jadi yang pastinya apabila memang benar-benar terlibat ya kami akan tegakkan itu. Karena kami sudah melakukan koordinasi secara intens ya dengan Kalapas maupun dengan instansi lain yang berkontribusi terhadap peran penegakan hukum. Saya kenal, karena ini memang rantai terputus, memang ada komunikasi. Mereka kenal karena ada komunikasi. Pada saat ditemukan mereka nggak saling kenal. Gitu. Jadi kalau kemudian menyimpulkan bahwa operatornya pasti dari warga binaan berdasarkan pengakuan mereka, ini yang tadi kami sampaikan bahwa perlu ada penyelidikan lebih jauh, apakah benar atau tidak. Karena ada 1, 2, 3 pihak sebelum sampai ke operator. Padahal gitu, di lapas tidak ada ketentuan yang memperbolehkan warga binaan menggunakan HP. Inilah yang saya sampaikan ke rekan-rekan di awal bahwa kami melakukan koordinasi dan dialog yang intens dengan Kalapas. Apabila memang petugas Kalapas memerlukan bantuan kami untuk melakukan razia, kami akan lakukan itu, membantu mereka untuk melakukan razia. Tetapi kembali lagi, kami betul-betul secara cermat gitu melakukan penyelidikan. Jangan sampai kami melakukan razia hanya sifatnya spekulasi gitu. Tetapi betul-betul memang bukti kami sudah lengkap dan kami akan melakukan upaya itu dengan koordinasi ke Kalapas. Tetapi apabila Kalapas memerlukan untuk penambahan personil ya dalam rangka razia misalnya gitu, kami juga siap. Kami sudah sampaikan. Seperti ini dan perkembangan dari perkara yang sudah kami sampaikan ini juga akan kami sampaikan di bulan berikutnya. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu diingat bahwa ini bukan daerah lintasan, gitu. Sehingga harus diantisipasi betul karena ini memang tujuan untuk peredaran. Gitu. Dari masyarakat mulai dari anak-anak ini sudah mulai paham modus ini. Gitu. Salah satu modus yang saya sampaikan dan sudah salah satu juga disampaikan peristiwanya. Jadi barang ini ditanam di samping tanaman gitu. Kemudian ada orang yang diperintahkan oleh seseorang yang namanya operator itu mengambil dan anak-anak ini udah paham ditanam di mana. Mereka terkadang mendapatkan barang itu sebelum orang yang diperintahkan oleh operator itu mendatangi itu. Dan informasi ini sangat akurat karena kami mendapatkan juga masukan dari salah satu warga yang mengikuti Jumat Curhat. Nah, kami sedang dalami gitu, bagaimana kok bisa sampai melibatkan ke anak-anak ya, karena saya tidak yakin dan sangat tidak mungkin ya anak-anak itu mempunyai inisiatif untuk menggali tanah yang di samping tanaman itu tanpa adanya informasi lanjut. Karena informasi dari warga itu bahwa anak-anak ini kemudian membawa barang tersebut ke seseorang. Itu ini perlu didalami. Asumsikan bahwa 1 gram itu dapat dikonsumsi oleh 10 orang ya, dengan asumsi tersebut, maka setidaknya kami sudah bisa menyelamatkan 135.411 orang. Rekan-rekan sekalian yang perlu saya konfirmasi di sini bahwa
penegakan hukum mulai dari pencegahan sampai dengan pemberantasan tentunya tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya partisipasi masyarakat, dan ini adalah bagian daripada tujuan astacita pemerintah ya, bahwa pemberantasan dan pencegahan itu harus dilakukan dengan optimal. Dan kembali lagi kami akan lakukan ini dengan sepasif mungkin, dan pesan yang ingin kami sampaikan kepada para pengedar yang belum dapat kami tangkap, tinggal tunggu waktunya saja, karena kami akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Tetapi kembali lagi rekan-rekan, bagi masyarakat yang mempunyai informasi, kami sangat berharap berikanlah kami informasi apabila ada tetangga atau saudara atau siapapun yang mempunyai atau memiliki indikasi sebagai pengguna. Jangan segan-segan, karena kami tentunya akan memisahkan antara penyalahguna dengan pengguna yang merupakan korban atau pecandu, sehingga tidak ada lagi ditemukan alasan apapun menggunakan narkoba sebagai pendukung atau motivasi bekerja dan sebagainya. Intinya adalah narkoba adalah jenis zat yang terlarang, yang sudah pasti diketahui oleh semuanya, dan tidak ada pembenaran itu untuk menggunakannya dalam alasan apapun kecuali untuk pengobatan. Saya kira itu rekan-rekan, ada pertanyaan? Dalam perkara jual beli. Yang kedua, LP nomor 4. Waktu kejadian hari Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025 sekitar jam 23.15 WITA. TKP Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Peran tersangka AG berperan sebagai kurir dan mengedarkan ke para konsumen dengan cara sistem tempel. Selanjutnya LP nomor 7. Waktu kejadian hari Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025 sekitar jam 22.30 WITA.